Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis jasa salon. Perkenalkan, nama saya Rifka Putri Salma, NRP 184010 dan rekan saya. Saya Desrani Nur Idmi dengan NPM 114. Dan saya Wulan Anggreni Suciningsih dengan NPM 1840101121. Dan saya Diki Wahyudi dengan NPM 123. Langsung ke materinya, slide selanjutnya. Gambaran mengenai usaha bidang jasa. Usaha bidang jasa merupakan sebuah bisnis yang menggunakan tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu. Yang mana Anda akan dibayar sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Usaha sektor jasa dewasa ini telah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun bidang usaha yang kami minati adalah usaha salon. Dengan alasan kebutuhan akan jasa kecantikan ini tidak pernah habis. Terutama wanita yang sadar sedari dulu sudah sangat sadar perlu merawat kecantikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wanita dulu biasa melakukan perawatan tubuhnya sendiri di rumah dengan ramuan kecantikan tradisional yang diolah sendiri. Zaman sekarang yang serba praktis ini, wanita tidak lagi membuat ramuan kecantikan sendiri, namun bisa membelinya dalam kemasan siap pakai di toko-toko. Namun, walau banyak alternatif perawatan tubuh yang dapat dilakukan sendiri di rumah, beberapa hal tetap harus dibantu orang lain, misalnya gunting rambut dan blow. Lagi pula pada dasarnya wanita senang dimanjakan, sehingga walaupun bisa mencuci rambut sendiri, luluran, krimbat, facial, atau gunting kuku, mereka tetap saja jika orang lain yang mengerjakannya. Layaknya putri raja yang dilayani para dayang, begitulah perasaan wanita di salon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tujuan pemilik usaha jasa salon. Satu, yaitu kesuksesan suatu bisnis usaha tergantung pada ide, peluang, dan pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus mampu menciptakan ide-ide baru agar dapat memberikan nilai-nilai value-nya kepada konsumen. Selain itu, pelaku bisnis juga harus mampu untuk melihatkan peluang bisnis yang berkembang. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis kecantikan atau sering disebut juga usaha salon kecantikan. Lalu salon adalah salah satu bidang usaha, bidang jasa yang tujuannya adalah memperbaiki dan mempercantik penampilan fisik. Dan sebagai jenis perawatan yang ditawarkan, salon sudah memiliki perizinan usaha. Salon yang memiliki izin usaha dipercaya dapat membina para tenaga kerja di pendidikan luar sekolah, sementara salon yang hanya terdaftar di Dinas Pariwisata adalah salon yang melayani pelanggan yang ingin merias diri tanpa adanya pendidikan di luar sekolah. Lalu selanjutnya, meskipun peluangnya besar, pemilik tidak langsung mengupayakan untuk memberikan salonnya secara langsung, tetapi juga pemilik mempersiapkan beberapa hal yang penting yang akan menunjang bisnis salon tersebut. Berikut ini adalah faktor pendukung yang membuat pemilik geria salon Syafira bisa memaksimalkan peluang usaha salon kecantikan ini. Kesatu memiliki keahlian di bidang perawatan kecantikan, lalu mencari pengalaman terlebih dahulu, lalu ketiga yaitu modal, yang keempatnya lokasi salon, dan yang kelimanya mempromosikan salon. Lalu selanjutnya perencanaan modal usaha jasa salon Cantikku
Rencana usaha salon kecantikan ini adalah memiliki bersama yang beranggotakan 4 orang. Modal awalnya yaitu 7 juta dan masing-masing anggota menginvestasikan uang atau modalnya sebesar 3 juta. Uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan berikut ini. 1 yaitu peralatan berupa alat kecantikan yang seharga 3 juta, lalu kosmetik yang senilai 2.250.000 dan alat-alat kesalonan 3.400.000 dan perlengkapan berupa cermin dan lain-lain 500.000. Keseluruhannya pengeluaran peralatan dan perlengkapan adalah 12 juta dan sisanya akan digunakan untuk biaya operasional yang dipastikan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Modal yang kami upayakan ini sangat sedikit, namun dengan uang yang hanya semodal 12 juta, kami yakin mampu mendirikan usaha salon Cantik Q yang sederhana. Untuk memperbesar usaha adalah proses dari kehidupan usaha salon kecantikan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan rencana penjualan dan strategi pemasaran. Rencana penjualan bisnis usaha salon kecantikan ini mungkin sudah banyak yang mendirikan. Namun di samping itu masih banyak juga salon yang pelayanannya kurang memuaskan pelanggan. Layaknya candu. Jika masih banyak juga salon yang pelayanannya kurang memuaskan pelanggan, jika seorang sudah mencoba suatu salon dan merasa nyaman, maka orang tersebut akan menjadi pelanggan tetap salon tersebut. Oleh karena itu, pelayanan yang ekstra adalah langkah awal dalam memulai persaingan dengan usaha salon-salon lainnya. Setelah memberikan pelayanan yang terbaik, rencana penjualan juga dapat dilakukan dengan promosi seperti membuat brosur dan memasang iklan di beberapa media termasuk internet. Selanjutnya, strategi pemasaran. Dalam menjalankan usaha diperlukan strategi dan berbagai analisa yang matang. Begitupun dalam menjalankan usaha salon. Strategi yang dimaksud di sini adalah suatu strategi pemasaran di mana dapat menarik sebanyak-banyaknya konsumen untuk memilih salon Cantik Q dan menjadi pelanggan tetap. Hal ini meliputi strategi SO. Dalam penelitian ini adalah menambah program-program untuk menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi WO dalam penelitian ini adalah yang pertama meningkatkan promosi seperti membuat brosur dan diskon untuk menggapai segmen customer pria. Selanjutnya, strategi ST dalam penelitian ini adalah yang pertama memberikan promo-promo seperti harga khusus untuk pelajar, diskon atau garis ongkos jalan untuk pelayanan online, gratis potong rambut atau krimbat untuk setiap berapa kali potong. Selanjutnya ada strategi WT. Strategi WT dalam penelitian ini adalah yang pertama merekrut karyawan yang memang berkompeten dalam industri ini. Selanjutnya, jasa layanan yang ditawarkan adalah yang pertama gunting cuci blow, harganya 20.000 sampai 30.000. Yang kedua, krimbat buah.
dikenakan harga 20.000. Yang ketiga hair energi dikenakan 30.000 sampai 40.000. Yang keempat hair aromaterapi atau anti stres dikenakan biaya 40.000 sampai 50.000. Yang kelima rebonding dikenakan harga 120.000. Yang keenam firming dikenakan harga 60.000 sampai 120.000. Yang ketujuh make up dikenakan harga 50 sampai 300.000. Yang kedelapan body scrub yang dikenakan harga 60.000. Yang kesembilan facial scrub yang dikenakan 20.000. Yang ke-10 pedicure dikenakan harga 30.000. Yang ke-11 refleksi dikenakan harga 30.000. Dan yang terakhir potong rambut dikenakan harga 15.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Destia. Untuk selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada proses produksi, di mana dalam menjalankan usaha salon ini, pemilik dan karyawan menggunakan peralatan yang telah tersedia. Yang kedua ada lokasi usaha. Dalam membuka usaha salon cantikku ini, kami memilih lokasi berada di jalan yang masih jarang ada usaha sejenis yang berdiri. Ketiga, pembuangan limbah. Pihak usaha salon ini juga perlu memperhatikan bagaimana pembuangan limbah dari proses produksinya. Kami sudah menyiapkan tempat sampah untuk membuang rambut konsumen yang telah dipotong dan juga para karyawan bergiliran membersihkan lantai agar terjaga kebersihannya. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dengan berdirinya usaha salon ini dapat membantu kami untuk belajar mandiri bagaimana cara memperoleh penghasilan sendiri. Usaha salon ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja nantinya jika berhasil dengan sukses. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu jenis usaha yang akan didirikan adalah menyediakan pelayanan salon kecantikan, mulai dari perawatan rambut, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Selain itu juga menerima penghiasan atau make up pada pelanggan untuk acara tertentu. Dengan beberapa bauran promosi dari penelitian, kelemahan dan kelebihan pesaing akan bisa mencari celah di mana usaha ini akan mengait para pelanggan. Jaringan yang luas serta didukung dengan pelayanan yang maksimal, maka dipastikan usaha ini layak dan akan jelas kelangsungan hidup usahanya. Keuntungan yang tidak mengecewakan bagi usaha seperti ini akan memberi jaminan bagi kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Dengan perkiraan keuntungan di atas, maka dapat dipastikan juga perluasan usaha ini akan mudah terrealisasikan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.